Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel Sekedar Review. Seperti biasa, kali ini kita akan unboxing dan review sebuah paket yang baru saja sampai ini guys ya. Dan ini adalah smartphone dari Infinix GT30 Pro. Infinix GT30 Pro. Nah, alasan saya kenapa saya masih membeli smartphone ini guys, karena setelah saya cek-cek dan scrolling guys ya, smartphone Infinix GT30 Pro ini sendiri satu-satunya kelas 3-4 jutaan yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8350 guys. Jadi untuk performanya ini lumayan kenceng guys. Tapi sebenarnya saya sedikit bimbang juga guys ya, karena setelah saya cek-cek guys ya, ternyata untuk HP di kelas 3-4 jutaan itu banyak sekali yang bagus-bagus guys, dan terutama di masalah IP-nya sendiri guys. Untuk smartphone ini sendiri, ini masih dia tergolong IP-nya masih di kelas 64 guys ya. Jadi itu belum cukup kuat untuk dibawa ngojek atau hujan-hujanan atau mungkin nyemplung ke air, itu masih belum bisa guys ya. Tapi dari segi performa ini unggul guys ketimbang HP-HP yang lain. Sementara HP yang lain itu sudah di IP69 guys, dan itu sudah anti air, anti tekanan air, dan bahkan ada yang sampai direbus guys. Jadi itu sedikit membingungkan guys ya. Dan akhirnya saya pun ambil Infinix GT30 Pro melihat dari segi performanya guys. Jadi kalau kalian ingin mencari smartphone, apakah itu untuk bermain game atau untuk kerja lapangan, jadi tolong diseleksi dengan hati-hati guys ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan ke proses unboxingnya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita akan unboxing guys ya. Oke, jadi dalam paket pembeliannya kurang lebih dia akan seperti ini guys. Jadi ini tuh saya sendiri beli secara online di official store-nya di Infinix guys ya. Jadi dia dilapisi kartu seperti ini, jadi cukup aman lah guys dari segi packagingnya sendiri. Nah, untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini guys ya, dimana dia juga dilapisi dengan bubble wrap yang seperti ini. Dan ini tuh sampai di tempat saya kurang lebih sekitar 3 hari kalau nggak salah guys. Tadi proses saya check out di online shop, jadi lumayan cepet lah. Ini dia guys untuk barangnya, Infinix GT30 Pro, mantap sekali. Oke, jadi untuk desain awalnya kurang lebih seperti ini dalam paket pembeliannya, dan ini masih disegel menggunakan plastik bening guys ya. Oke, kita buka dulu untuk plastiknya. Mantap guys. Keren sekali guys. Oke, jadi untuk boxnya atau kotaknya kurang lebih seperti ini, dimana di sini ada tulisan Infinix GT30 Pro GT guys. Dan ini juga ada kerjasama dengan Mobile Legends Bang Bang seperti itu guys ya. Untuk bagian belakangnya di sini tertulis yang varian 256 di 8 GB untuk RAM-nya guys ya. Dan di sini ada beberapa keterangan guys ya, dimana dia sudah dilengkapi dengan GT Trigger seperti itu. Kemudian untuk prosesornya dia menggunakan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate guys. Oke, mantap sekali. Dan ini untuk layarnya dia sudah di 144 Hz AMOLED. Oke, kita langsung saja buka guys ya. Oke guys, jadi untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini, dan di sini kita mendapatkan smartphone-nya guys. Satu unit smartphone-nya. Oke, kita lihat dulu untuk isi bagian kotaknya dulu guys ya. Jadi selanjutnya di sini juga kita mendapatkan kartu pertanda dari smartphone guys. Oke, di sini seperti biasa kita juga mendapatkan manual book.
Selanjutnya di sini kita juga mendapatkan casing guys, casing bening yang seperti ini untuk tampilannya. Jadi ini tuh terbuat dari silikon guys ya. Oh ya, jadi ini dari silikon itu guys. Oke, selanjutnya di sini juga kita mendapatkan untuk kepala charger Infinix di 45 watt guys. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan untuk kabel tipe C guys. Jadi ini untuk kabel chargernya tipe C to USB guys. Oke, mantap. Dan terakhir kita mendapatkan SIM injector seperti ini guys. Dan di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan buka untuk segel plastiknya ini guys. Wow, ini mantap sekali guys. Oh, tinggal dorong guys. Jadi tinggal dorong seperti ini. Untuk tampilan bagian belakangnya seperti ini guys. Mantap sekali ini guys. Untuk dari segi desainnya sendiri, ini cukup mencolok dengan nuansa gaming guys ya. Dan untuk bodinya sendiri ini terbilang tidak terlalu berat guys ya. Tidak terlalu berat tapi tidak terlalu ringan juga. Oke, selanjutnya untuk bagian paling bawah dia kurang lebih seperti ini, dimana di sini ada SIM tray-nya guys ya untuk SIM card-nya. Dan untuk SIM card-nya sendiri kalau kita buka guys. Oke, jadi untuk SIM card-nya sendiri dia hanya satu guys. Jadi tidak ada dual SIM seperti itu, tidak ada. Bahkan untuk memori tambahan itu juga tidak bisa guys. Jadi dia hanya satu untuk SIM card-nya, dan di sini ada port untuk chargernya guys, dimana untuk chargernya sendiri dia sudah menggunakan tipe C, dan di sini ada lubang untuk speakernya guys. Oke, selanjutnya untuk bagian sampingnya seperti ini, dimana di sini ada tombol untuk triggernya guys. Jadi ini ada tombol trigger, ada dua guys ya, dan di sebelah sini juga. Nah, selanjutnya di sebelah sini adalah tombol volume, dan di sini ada yang berwarna hijau. Ini adalah tombol power, guys. Oke, untuk bagian atasnya kurang lebih seperti ini, dimana di sini juga ada lubang untuk speakernya, guys ya. Dan ini lubang untuk mikrofon, guys, kalau nggak salah. Oke. Selanjutnya kita ke samping lagi. Nah, di sini tidak ada apa-apa lagi, guys. Jadi di sini tuh polosan. Tidak ada apa-apa guys ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Oke, mantap sekali. Dan ini nanti bisa nyala-nyala katanya guys ya. Dan itu akan kita coba itu nanti guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan hidupkan untuk smartphone-nya. Dan sekalian kita pasang juga untuk SIM card-nya guys. Oke, di sini saya sudah ada SIM card-nya. Dan kita pasang seperti ini guys. Oke, dan kita masukkan. Oke, ini sudah masuk. Selanjutnya kita coba hidupkan guys. Kita coba tekan lama. Dan ini dia sudah menyala guys. Infinix, mantap sekali guys. Oke teman-teman, jadi setelah saya utak-utik tadi sedikit guys ya, akhirnya smartphone ini siap untuk kita gunakan. Oh ya teman-teman, jadi kalau casingnya tidak kita pasang, untuk bagian kameranya dia akan menonjol, sedikit menonjol seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang untuk casingnya. Nah, jadi lebih enak rasanya kalau kita pasang dengan casingnya guys ya. Jadi untuk bagian kameranya dia memang dia sedikit menonjol, tapi tidak begitu signifikan seperti yang tadi guys. Jadi kalian bisa lihat di seperti ini untuk tampilannya setelah kita pasang casingnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari segi desain dan performanya guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian desain dan build quality, dimana untuk layar utamanya kurang lebih seperti ini, dan dia juga sudah dilengkapi dengan fingerprint. Selain itu, layarnya juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i. Untuk layarnya sendiri, dia sudah menggunakan layar AMOLED di 6,78 inci dengan refresh rate di 144 Hz, dimana warnanya sendiri menjadi lebih tajam, dan scrolling juga super smooth guys. Oke
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian bodi belakangnya, dan kalau kita lepas dulu untuk casingnya ini guys, sayangnya untuk material bodi belakangnya sendiri ini masih terbuat dari plastik, dimana plastiknya sendiri ini adalah plastik polikarbonat berkualitas tinggi. Oke teman-teman, walaupun untuk bodi bagian belakangnya sendiri terbuat dari plastik, tetapi dari segi desain ini lumayan menarik karena dia terlihat seperti gaming itu guys ya. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa kita setting di bagian pengaturan guys. Jadi kita bisa masuk ke pengaturan dan kita cari untuk gelombang cahaya mekanis. Nah, di sini kita bisa setting untuk bagian lampu RGB-nya ini guys. Sayangnya untuk pilihan warna dari Infinix GT30 Pro yang versi RAM 8GB ini hanya menampilkan satu warna saja yang berwarna putih guys. Selanjutnya untuk bagian GT triggernya sendiri yang ada di sebelah sini dan di sebelah sini guys ya. Ini juga bisa kita setting guys. Seperti misalnya kalau saya klik 2 kali yang di sebelah sini, maka lampu flashnya akan menyala seperti ini guys. Sayangnya untuk mengaktifkan fiturnya itu kita harus hidupkan layar HP-nya guys. Kalau kita klik 2 kali ini tidak bisa guys. Karena ini posisi mati, jadi kita harus hidupkan dulu dan kita klik 2 kali. Baru kita bisa mematikan lampu flashnya guys. Sama halnya kalau kita mau hidupin juga lampu flashnya, ini nggak bisa guys. Kita klik beberapa kali juga nggak nyala. Jadi ini harus dihidupkan dulu, baru bisa aktif guys. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya untuk bagian GT triggernya ini guys, kalau kita tekan secara bersamaan yang di kanan dan yang di kiri, maka dia otomatis akan menyalakan atau menghidupkan game Mobile Legends Magic Chess Go Go. Dan ini semua bisa kita atur di bagian pengaturan guys. Jadi kita bisa masuk dan kita cari pemicu GT yang seperti ini. Kita bisa klik. Nah, jadi di sini bisa kita setting guys. Jadi kalau tekan lama kedua tombol, maka yang akan menyala adalah Magic Chess Go Go yang seperti ini. Selanjutnya kalau ketuk 2 kali satu tombol, maka yang akan menyala center yang seperti saya coba tadi guys ya. Oke, jadi mantap sekali. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagian performanya. Di sini kita bisa lihat untuk CPU-nya sendiri dia sudah ditenagai dengan chipset Dimensity 8350 Ultimate guys. Sementara untuk RAM-nya yang ini versi yang di 8GB dengan storage atau penyimpanan di 256GB guys. Oke, selanjutnya untuk XOS-nya sendiri ini sudah XOS 15 dengan Android versi 15 juga guys. Oke, jadi ini dia untuk Android-nya sudah di Android 15 guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian benchmark AnTuTu untuk melihat seberapa besar performa mentah yang bisa dikeluarkan oleh Infinix GT30 Pro. Di sini saya menggunakan AnTuTu benchmark versi terbaru dengan kondisi HP normal, tanpa pendingin tambahan, tanpa aplikasi berat yang berjalan guys. Jadi langsung saja kita coba klik install dan uji. Oke, kita disuruh untuk menginstal terlebih dahulu. Jadi ini dia untuk prosesnya. Nah, untuk proses benchmarknya. Jadi pada saat proses benchmark berjalan, kita bisa lihat HP ini menguji 4 aspek utama, yaitu CPU, kemudian ada GPU untuk grafis dan gaming, kemudian ada memori untuk kecepatan RAM, dan UX untuk pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Di sini terlihat untuk gambarnya cukup aman ya guys ya, tidak ada nge-lag-nya. Untuk suhu pada saat pengetesan ini lumayan, di sini terasa sedikit hangat guys. Oke, dan selanjutnya untuk proses ini saya akan skip dan kita akan lihat untuk hasil akhirnya guys. Oke teman-teman, jadi selama proses benchmark ini berjalan,
Untuk suhunya sendiri ini semakin meningkat ya guys ya, tapi masih di batas wajar. Dan inilah dia untuk hasilnya. Jadi untuk skor AnTuTu Infinix GT30 Pro tembus di 1.600.000-an guys. Jadi mantap sekali kalau kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi artinya skor besar ini bukan cuma angka di atas kertas. Dalam pemakaian nyata, mulai dari buka aplikasi, multitasking sampai gaming berat, performanya memang terasa konsisten dan bertenaga guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas untuk mengenai kamera dan video recordingnya. Oke teman-teman, jadi untuk kamera utamanya sendiri ini berada di 108 megapiksel, dan di sini juga ada untuk kamera ultra wide itu di 8 megapiksel guys. Dan untuk kamera depannya sendiri ini berada di 13 megapiksel. Selain itu untuk perekaman videonya sendiri, dimana untuk kualitas video untuk kamera utama itu bisa sampai di 4K 60 fps. Dan hebatnya lagi pada saat perekaman di 4K 60 fps, di 4K 60 fps itu stabilisernya masih bisa guys. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk stabilisernya itu masih bisa digunakan untuk perekaman pada saat 4K di 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, untuk perekaman videonya ini hanya sanggup di 4K 30 fps guys. Untuk perekaman video di kamera depan. Dan ini juga stabilisernya masih aktif guys. Untuk perekaman 4K. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk 4K ini stabilisernya masih hijau guys, masih menyala. Oke, selanjutnya kita akan coba tes untuk perekaman videonya guys. Oke teman-teman, jadi ini adalah tes perekaman dengan menggunakan kamera depan di resolusi 4K 30 fps guys. Oke, jadi kalian bisa cek juga untuk kualitas suaranya, dan di sini saya tidak menggunakan mic eksternal atau tambahan seperti itu, tidak guys. Dan ini saya posisi berjalan. Dan kalian untuk suaranya juga bisa dinilai sendiri guys ya. Jadi ini perekaman kamera depan menggunakan resolusi 4K di 30 fps. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah perekaman dengan menggunakan kamera belakang di resolusi 4K 60 fps guys. Dan untuk kualitas suaranya kalian juga bisa nilai sendiri guys ya. Dan di sini juga untuk stabilisernya sudah aktif. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian baterai dan pengisian dayanya guys. Oke, jadi untuk baterainya sendiri ini tuh berada di kapasitas 5500 mAh. Ini artinya dengan pemakaian normal seperti chat, sosmed, dan nonton video, baterai ini cukup bisa bertahan hingga seharian guys. Tetapi kalau kalian gunakan untuk bermain game, ya terasa sekali untuk baterainya, jadi kalian perlu cas lagi guys, karena mengingat kapasitasnya hanya di 5500 mAh guys. Dan untuk chargernya sendiri ini berkapasitas di 45 watt. Oke teman-teman, selain itu Infinix GT30 Pro ini juga dilengkapi dengan wireless charging guys. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Untuk casingnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan wireless charging. Dan Infinix GT30 Pro ini juga dilengkapi dengan fitur bypass charging guys. Jadi pada saat bermain game kalian bisa aktifkan untuk fitur bypass chargingnya.
Yap, jadi keren sekali guys untuk Infinix GT30 Pro ini. Oke teman-teman, jadi sekian untuk review kita mengenai Infinix GT30 Pro ini guys. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa.